Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marni. Selamat siang, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu baik, sehat, bahagia. Oke, hari ini Bu Sri akan melakukan coaching, tapi saya akan bertanya dulu, apakah persiapan yang sudah dilakukan sama Ibu? Ya, terima kasih kepada Ibu Marni sebagai pengamat. Di sini saya akan melaksanakan praktek coaching. Yang sudah saya siapkan adalah saya sudah akan melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana nanti akan menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan coaching tersebut, nanti saya akan menghadirkan kehadiran saya secara penuh, kemudian saya juga akan berperan sebagai pendengar aktif, dengan mendengarkan dengan rasa, dan saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Oke, selamat memulai kegiatan praktek coaching. Ya, terima kasih Ibu Marni. Selamat siang Pak Hananta. Selamat siang Bu Seri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana ini Pak Hananta? Untuk kesempatan kali ini, di obrolan kali ini yang singkat, ada nggak nih yang pengen diobrolin dengan saya? Sebetulnya banyak ya Bu obrolan, tapi saya ingin fokus pada satu mungkin permasalahan mungkin ya. Ada anak saya, anak murid, anak didik saya yang jarang banget sekali dia berangkat sekolah begitu. Oh, berarti ada satu peserta didik yang jarang berangkat ke sekolah ya, Pak? Enggak, Bu. Setiap dia bisa dikatakan seminggu ya hampir 2 atau 3 kali dia absen begitu, Pak. Oh. Terus kira-kira ini Pak Hananta, dari obrolan kali ini singkat kita, apa nih nanti yang diharapkan di akhir obrolan kita, Bapak? Yang saya harapkan, yang saya inginkan nanti di akhir obrolan ada penyelesaian lah, agar anak ini bisa mungkin berangkat lebih rajin lagi begitu kira-kira. Ya, betul sekali Bapak. Untuk kendala masalah dari anak yang kehadirannya ini jarang ke sekolah ya Bapak, kira-kira menurut pengamatan Bapak ini kenapa ini anak ini, ada masalah apa ini anak ini sampai jarang berangkat sekolah? Kalau boleh saya teliti, boleh saya bilang, saya mengamati anak tersebut itu di rumah tidak ada yang ngurus, Bu. Jadi di rumah dia dengan neneknya begitu. Neneknya kalau pagi sudah harus pergi ke pasar, kemudian mungkin di rumah tidak ada yang menyediakan sarapan atau apa, atau mungkin bahkan tidak dibangun untuk sekolah gitu, tidak diminta untuk bangun. Jadinya ya hampir tidak pernah berangkat begitu. Menurut pandangan saya seperti itu sih. Oh, jadi ternyata anak ini itu di rumah itu tidak bersama orang tua ya, Okay. Bapak? Dengan ada nenek, kemudian mungkin juga seluruh keperluan sekolahnya tidak ada yang melayani dan menyediakan mungkin gitu ya Pak. Terus kira-kira untuk membuat anak ini
ada antusias untuk berangkat sekolah itu kira-kira ada yang Bapak pikirkan tidak? Sementara bayangan kami paling kami akan mencoba komunikasi dengan neneknya begitu, mencoba komunikasi, membangun komunikasi yang baik, hanya agar si anak ini dapat berangkat begitu. Paling tidak dengan memberikan kesempatan paling enggak itu kalau sholat subuh itu dibangun. Mungkin nanti seperti itu akan menyampaikan ke neneknya anak didik kami itu. Berarti Bapak di sini nanti berniat untuk bertemu dengan neneknya untuk memberikan pengertian dan mungkin butuh dukungan juga mungkin ya Bapak dari neneknya ini juga ya. Sangat-sangat perlu dukungan. Kalau dari anaknya Bapak kira-kira perlu Bapak sikapi tidak dari anaknya ini? Kalau dari anak, mungkin nanti kami akan tetap menjalin komunikasi dengan tersebut, bicara sebenarnya kebutuhannya apa begitu kira-kira. Kebutuhan yang ia butuhkan di sekolahan, cari tahu mungkin dari gaya belajarnya juga bisa, minat belajarnya juga bisa berdasarkan profil belajar dia. Jadi kalau di sekolah kami bisa menyesuaikan dengan gaya anak tersebut dan juga gaya belajar peserta didik kami yang lain agar dia betah gitu kalau di sekolah. Betul sekali Bapak. Jadi ada misal di sini ada faktor eksternalnya ya Bapak dari keluarga nenek itu yang mungkin nanti juga bisa mensupportnya. Terus kemudian terlebih ke anak ini ketika dia berangkat kan otomatis Bapak mungkin melakukan pengamatan. Kira-kira mungkin dari anak ini berangkat yang kira-kira membuat dia motivasi untuk berangkat terus itu pembelajaran yang seperti apa yang untuk disajikan di kelas mungkin seperti itu ya Bapak. Oke. Jadi untuk di kelas itu kira-kira agar anak ini ingin berangkat besok ingin berangkat lagi kira-kira ada yang terfikirkan oleh Bapak untuk bagaimana dalam pembelajaran begitu Bapak? Mungkin kami akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Banyak praktek-praktek. Kebetulan anak ini kalau misalnya diskusi, praktek, ini malah saya lihat semangat begitu. Wah, anak yang mau menulis begitu pada saat diskusi, kemudian kalau praktek pada saat di meja-meja praktek begitu dia aktif melakukan. Saya lihat seperti itu sih. Jadi mungkin nanti kami akan banyak melakukan praktek atau mungkin kalau pelajarannya tidak ada praktek mungkin bermain peran mungkin yang membuat atau membuat tersebut lebih semangat gitu. Betul Bapak, tadi sudah dijabarkan dari pihak keluarganya, terus dari anaknya, ternyata anak ini itu di luar mungkin dia absen, ternyata punya potensi yang luar biasa di kelas sebetulnya ya Bapak. Nah begini Bapak, untuk rencana aksinya dalam pembelajaran, baik pembelajaran maupun pendekatan dengan ke neneknya. Ini langkahnya untuk menyelesaikannya secara sistematis ini mau bagaimana dulu Bapak? Rencana untuk yang lebih sistematis mungkin kami akan pertama berdiskusi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah agar mendapatkan izin untuk bertemu dengan nenek anak tersebut. Kemudian dengan anak tersebut mungkin 1 minggu bisa berkomunikasi, kemudian nanti kalau anak tersebut berangkat, kami akan menyajikan atau membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan praktek atau bermain peran. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu mungkin di pemikiran saya. Iya Bapak, jadi nanti ketika pelaksanaan kegiatan ini baik dengan yang melibatkan nenek ini, Bapak juga membutuhkan persetujuan, kontribusi juga dari kepala sekolah untuk didukung juga. Mungkin nanti kepala sekolah memberikan izinnya, tapi nanti yang aksi tetap Bapak untuk bisa mendekat ke neneknya, mungkin begitu ya Bapak ya. Gambaran sederhananya seperti itu tuh. Ya, terus untuk pembelajarannya dirancang semenarik mungkin, bisa melibatkan anak tersebut dalam diskusi atau praktek, begitu ya Bapak ya. Nah, untuk komitmen Bapak untuk sejauh ini dengan program-program penyelesaian itu Bapak, kira-kira bagaimana?
karena ya cukup lama ya sudah anak ini hampir tidak berangkat sekolah, apalagi di semester 2 ini kelas 6 kan mau ya bahasanya ya lulus begitu. Maka kami berkomitmen ya paling tidak penyelesaiannya dalam 1-2 minggu inilah. Mungkin 1 minggu ke depan kami akan menjalin komunikasi dengan orang tua dan anak tersebut tentunya. Dan 2 minggu setelahnya mungkin kami akan fokus kepada pembelajaran yang menarik. Saya kira nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu anak tersebut saya kira akan ada peningkatan begitu. Peningkatan dalam artian aktif untuk di sekolah seperti itu. Berarti sekitar 1-2 minggu ini kira-kira Bapak akan mempersiapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bapak ya. Siap. Terus ini Bapak, tadi mungkin untuk misalnya ke nenek, terus pembelajaran di kelas, mungkin kan nanti tetap tokoh intinya ada di Bapak Hananta ya Pak. Tapi Bapak mungkin terfikirkan atau misalnya ada gambaran ingin melibatkan guru lain, rekan lain, atau kepala sekolah dalam program ini atau tidak? Terus kira-kira bagaimana rencananya? Kalau untuk melibatkan tentu tadi kami sudah berpikir bahwa tetap kepala sekolah nanti saya mohon izin untuk berkomunikasi dengan nenek si anak tersebut. Mungkin nanti dengan rekan kerja mungkin kami punya gambaran di tempat kami kan ada guru asli Brebek begitu. Mungkin nanti kami akan meminta bantuan untuk mengetahui lebih dalam begitu kondisi anak tersebut kalau di rumah bagaimana begitu sebelum mungkin kami ke rumah tersebut bertemu nenek dan anak tersebut. Betul sekali Bapak. Jadi kebetulan sekali ada guru yang asli Brebek. Jadi nanti mungkin secara situasi masyarakatnya, bagaimana latar belakangnya, kemudian keseharian dari nenek ini kan otomatis Bapak sudah mendapatkan informasi yang lebih. Bisa juga nanti jika dibutuhkan, mungkin guru ini bisa diajak bersama untuk berkomunikasi dengan nenek. Mungkin sebelumnya sudah saling kenal atau mungkin kedekatan lebih kan bisa menjadi salah satu yang bisa kita tarik untuk bekerja sama dalam satu tujuan. Mungkin begitu ya Bapak ya. Bisa jadi nanti saya harapkan dengan permasalahan Bapak ini, dengan solusi-solusi yang sudah Bapak tadi jabarkan, semua ini bisa berjalan dengan lancar, berhasil begitu ya Bapak. Siap, terus kemudian ini Bapak, untuk dari perbicaraan singkat kita, kira-kira apa nih yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita? Dari pembicaraan ini saya mendapatkan perasaan yang cukup lega begitu tuh. Ternyata dengan berbicara kepenak kayak gini, lugas kayak gini, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik pemikiran saya mendapatkan ide, ternyata komunikasi itu adalah jalinan yang penting begitu. Bukan hanya komunikasi dengan orang tua, tapi komunikasi dengan anak, komunikasi dengan rekan kerja, sehingga mendapatkan informasi-informasi yang saya kira cukup banyak untuk dibutuhkan begitu. Luar biasa Pak Hananta. Memang komunikasi itu sangat-sangat penting ya Pak, selama apalagi berinteraksi di kelas maupun di luar kelas, baik sesama murid maupun dengan rekan atau masyarakat juga. Nah, di sini Bapak dengan tadi program yang sudah Bapak programkan 1 minggu ini untuk pendekatan dengan nenek ya, kemudian 2 minggu ini mempersiapkan pembelajaran, karena anak ini juga anak kelas 6 yang akan sebentar lagi menghadapi ujian. Iya. Benar ini. Lumayan pelik sebenarnya, karena ujiannya 1 bulan lagi. Betul ini, betul. Nah, ya betul. Jadi nanti saya harapkan Bapak setelah program 2 minggu ini Bapak laksanakan, semoga nanti tidak ada halangan. Kita nanti setelah 2 minggu ini paling tidak kita bisa bertemu lagi ya Bapak, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Siap. Biar bisa ada sharing-sharing lagi. Gimana Bapak? Siap Bu, siap. Nanti kalau sama anak ini sudah berangkat sekolah, saya sudah menjalin komunikasi, saya akan laporkan ke Ibu bagaimana perkembangannya begitu. Ya, saya sangat mendukung secara penuh karena saya juga merasakan yang namanya anak mau ujian itu memang kita harus bagaimana
bagaimana bisa mendorong anak ini supaya lulus, ibaratnya tinggal sebentar lagi nih perjalanannya. Bagaimana kita sebagai guru mensupport, mendukung bagaimana anak ini untuk bisa menyelesaikan studinya, begitu ya Bapak. Betul. Terima kasih Pak Hananta untuk obrolan yang luar biasa siang ini. Terima kasih. Semoga nanti bisa berjumpa lagi dan sharing-sharing lagi ya Bapak. Terima kasih Ibu, terima kasih atas saran-saran yang telah Oke, terima kasih. Oke. Alhamdulillah ya, Ibu Syari sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, luar biasa. Saya mengamati itunya dengan sudah ini dengan mendengarkan dengan apa namanya, aktif, dengan rasa, alur ceritanya sudah muncul. Ya, terima kasih Ibu Marni untuk kesempatannya, apresiasinya. Terima kasih kepada tadi coaching yang telah saya laksanakan. Untuk tindak lanjut dari coaching ini nanti kami telah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, sesuai setiap langkahnya sudah kami laksanakan. Untuk tindak lanjutnya kami akan mengevaluasi bersama, menindaklanjuti nanti dengan program-program yang Pak Hananta sudah laksanakan. Semoga nanti dari tindak lanjut ini permasalahan yang dihadapi Mas Hananta bisa clear, bisa merasa lebih lega lagi, dan kita semua bisa mengantarkan anak-anak kita untuk bisa lulus, terutama untuk yang kelas 6 untuk lulus dengan hasil yang baik. Terima kasih Ibu Marni. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sekian praktek coaching hari ini bersama dengan Ibu Syari dan Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Marni hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik dan sehat. Saya dengar Bu Marni hari ini mau praktek coaching begitu? Iya Pak. Kira-kira nih, saya mau bertanya dulu kepada Bu Marni, kompetensi-kompetensi apa yang sudah Ibu kuasai secara matang untuk persiapan coaching pada siang hari ini? Iya, untuk kompetensi yang sudah saya siapkan, di sini saya akan dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dengan teknik asal dan pertanyaan yang berbeda. Juga nanti saya akan memperhatikan alur cerita, di mana saya akan menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi, memberikan pertanyaan rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke, mantap Bu Marni. Semoga coachingnya berjalan lancar. Saya amati dari balik layar. Monggo, silahkan. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Seri. Selamat siang Ibu Marni. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma ini sih Bu ada yang agak mengganjal gitu. Mengganjal di benak Ibu, di pikiran Ibu.
Apa yang Ibu pikirkan? Mungkin sedikit permasalahan di kelas sih Ibu. Ada permasalahan di kelas ya Bu? Oke. Nanti kan kita akan melaksanakan apa, tapi kan waktunya tidak terlalu lama ya Bu ya. Nah, sebenarnya tujuan dari yang akan kita laksanakan itu seperti apa yang kita harapkan? Jadi gini Bu, di kelas saya memang akhir-akhir ini ada yang menjadi beban pikiran saya. Jadi di mana ada siswa-siswa yang memang kurang antusias dalam pembelajaran matematika, Ibu. Padahal ujian sudah dekat sekitar 1 bulan lagi, Ibu. Jadi saya berharap dari percakapan singkat dengan Ibu ini, nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Ibu. Ya, saya bisa menangkap apa yang Ibu rasakan dan apa yang ingin menjadi tujuan dari pembicaraan kita pada siang hari ini, di mana bahwa anak didik Ibu tadi ada sedikit permasalahan seperti itu, dan Ibu kepingin mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ini kan masalahnya memang anak itu kan kelihatannya kalau pembelajaran saya kan matematika terutama Ibu. Jadi mereka itu kurang antusias. Terlihat kalau misalnya pembelajaran itu dari raut mukanya, dari sikapnya mengerjakan soal itu terlihat tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah soal-soal matematika Ibu. Jadi nanti mungkin gimana ya Bu untuk mengatasi masalah ini itu saya inginnya mereka itu lebih antusias, lebih ada respon aktif dari anak. Mungkin ya Bu karena kita kemarin baru belajar materi berdiferensiasi Bu. Mungkin saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu dalam pembelajaran matematika ini Bu. Ya, jadi Ibu kepingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk supaya anak menjadi antusias dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, sebetulnya untuk melaksanakan hal tersebut supaya anak antusias, terus Ibu dapat menerapkan berdiferensiasi, tapi kan ada hambatan atau lancar-lancar saja. Kalau kira-kira ada hambatan, hambatannya apa Ibu? Mungkin yaitu Ibu, misalnya anak itu terlihat kurang antusias dalam pembelajaran, mereka itu terkesan hanya yang menulis, mengerjakan, bahkan mereka kadang tidak terlalu fokus pada jawaban mereka benar atau salah. Jadi mereka asal mengerjakan dan tidak sebenarnya belum secara penuh memahami materi. Jadi saya inginnya dengan pembelajaran diferensiasi ini, saya bisa menyajikan materi matematika dengan berbagai gaya belajar, Ibu. Jadi sebelum saya memastikan antusias anak ini meningkat dari sebelumnya, saya harus memastikan bahwa anak-anak ini sudah paham dengan materi yang mereka tangkap dari pemateri saya. Jadi dengan materi yang sudah mereka pahami melalui pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi misalnya tidak hanya saya memberikan soal anak menjawab, tapi saya ingin contohnya dengan teknik snowball throwing. Jadi anak membuat pertanyaannya sendiri, kemudian melipat-lipat dalam meremas-remas dalam kertas, melempar kepada teman yang lain, ditangkap oleh teman lain. Jadi secara tidak langsung
teman membuat soal, teman yang lain mengerjakan. Jadi saya melibatkan anak secara aktif untuk membuat soal dan mereka bisa mengerjakan soal dari teman yang lain, Bu. Iya, nah Bu Seri berarti sebetulnya tadi sudah malah memahami sebelum saya menanyakan. Tadi saya kan menanyakan hambatan. Tanpa Ibu Seri sadari, Ibu itu sudah menemukan sendiri. Iya, cuma selama ini berarti masih mengganjal di pikiran, belum terungkap. Berarti malah di sini sudah dapat menemukan ide, ya, menemukan ide bagaimana supaya aktif. Nah, akan tetapi di sini Ibu tidak sendirian. Nah, rencana Ibu itu seperti apa dalam pelaksanaan berdiferensiasi, karena kita kan bekerja di pendidikan itu tidak sendiri. Seperti itu, Bu. Rencananya bagaimana? Iya, Ibu, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu dalam pembelajarannya kita harus mempersiapkan RPP terlebih dahulu. Kemudian RPP-nya itu nanti mungkin akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah. Tidak lupa juga saya punya rekan-rekan teman yang luar biasa yang juga sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Saya bisa bertukar pikiran dengan teman bagaimana kalau misalnya pembelajaran saya siapkan seperti ini. Barangkali dari teman-teman saya punya saran atau bagian mana yang misal akan ditambah atau mungkin lebih tepat bagaimana, saya tetap membuka untuk bisa menerima saran dari rekan-rekan yang lain juga, Ibu. Oke, selain itu modal apa lagi yang dimiliki sama Ibu? Kekuatan apa lagi yang tanpa disadari sebetulnya Ibu sudah memiliki kekuatan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Pasti Ibu memiliki suatu modal. Iya, kekuatan saya ya, Bu. Mungkin dalam pembelajaran ini dengan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian saya juga mencoba menerapkan metode snowball drawing. Selain itu mungkin saya bisa banyak memberikan pembelajaran dengan lebih menarik, misalnya dengan YouTube atau misalnya juga bisa dengan media-media pembelajaran lain yang lebih nyata, lebih real. Jadi anak itu bisa merasa baik yang audio maupun yang visual itu bisa memahami materi dengan lebih baik. Jadi dengan saya lebih berpikir maju, terbuka, saya memanfaatkan berbagai teknologi dan sarana prasarana di sekolah, saya bisa menerapkan pembelajaran diferensi dengan lebih maksimal, Ibu. Kapan kira-kira Ibu dapat melaksanakannya? Mungkin dalam 3 hari ini saya akan mempersiapkan RPP-nya dulu, Ibu, secara matang. Kemudian saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Dan esoknya baru saya setelah siap semua media, saya akan melaksanakannya di kelas, Ibu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Berarti kalau saya lihat tadi yang awalnya Ibu masih kayak pandangan wajahnya itu masih bingung, terlihat ada gambaran. Kesannya bagaimana, terus bagaimana perasaan Ibu, kesimpulannya bagaimana setelah mengobrol dengan saya? Iya Ibu, tadi awalnya sebenarnya saya penat sekali. Maksudnya saya dibayang-bayangi deadline ujian yang sudah dekat, materi matematika yang belum dikuasai anak secara maksimal, itu kayaknya menakutkan sekali bagi saya. Karena saya takut nanti ujian mereka tidak bisa mengerjakan dengan baik. Tapi ternyata dengan obrolan singkat kita, Ibu, saya bisa terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, menemukan solusi
yang saya rasa itu jadi ketika saya melaksanakannya, saya yakin itu bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya, Bu. Terima kasih Ibu, waktu yang singkat tapi luar biasa. Alhamdulillah ya Ibu ya, semoga dengan obrolan kita ini Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, lebih semangat dalam mendidik Ibu. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Marni. Saya akan selalu semangat untuk mengajar anak didik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coaching yang sangat menarik Bu Marni. Setelah Ibu praktekkan dengan penuh semangat dan keyakinan begitu. Saya ingin bertanya secara sekilas kepada Bu Marni. Dari obrolan coaching tadi, menurut Bu Marni yang paling berkesan, yang paling Bu Marni menurut Bu Marni ini paling baik yang telah Ibu lakukan adalah pada kompetensi apa Bu Marni? Menurut saya ini tadi dengan saya melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa dan pertanyaan berbobot. Di sini saya dapat memantik coaching itu menemukan sendiri. Bahkan sebelum saya bertanya, coaching itu sudah langsung jadi wow, tergambar seperti itu. Tujuannya mau seperti apa, beliau juga memiliki rencana. Istilahnya habis telah gelap terbitlah terang. Oke, ya seperti Ibu Kartini begitu ya. Iya. Mantap. Dan tentunya dengan rangkaian alur tirta yang sudah saya laksanakan. Oke, mantap. Sekilas pengamatan kami pun juga seperti itu. Ibu telah melaksanakan atau menunjukkan kompetensi inti coaching dengan baik, kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, kemudian menggali suasana yang positif dengan coaching seperti itu. Nah, dari kompetensi-kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi begitu. Kira-kira yang mana Ibu? Yang pertanyaan berbobot. Oke, ada alasannya mungkin kenapa kok ingin dikembangkan lagi? Karena saya merasa di sini tadi saya melaksanakan, tetapi saya kepingin lebih maksimal. Saya kepingin menggali kembali. Sebetulnya pertanyaan Halo, Bu Marni? Iya, halo. Iya, tadi gambarnya sedikit nge-freeze ya. Saya kira tapi kami dapat menangkap. Semoga coaching tadi menjadikan pengalaman bagi Ibu dan bagi diri kami pribadi untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari kami, Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Gambarnya udah off ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Wisnu, perkenalkan saya Serino Vita Pulandari di sini berlaku sebagai pengamat ya, Mas, dalam coaching yang akan dilaksanakan antara Mas Wisnu dan Bu Marni. Pak Wisnu dan Bu Marni. Sebelumnya nih Pak, sebelum coaching nanti akan dilakukan, kira-kira hari ini perasaannya bagaimana?
perasaan hari ini kami cukup gembira begitu karena besok bentar lagi puasa. Oh Saya kita ya, menyambut Ramadan. acara-acara buat keluarga terlebih dahulu begitulah. Iya, betul sekali. Menyambut Ramadan juga kita harus sukacita ya, Bapak. Momen 1 tahun sekali. Ya, Bapak, untuk coaching ini nanti dengan Ibu Marni, apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Yang saya persiapkan adalah tentu menjadi yang baik untuk coach saya nanti. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka tentu saya harus hadir secara penuh namanya dengan coaching. Dan nanti juga kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot untuk menggali ide-ide gagasan-gagasan yang akan disampaikan atau dicetuskan oleh coach kami. Saya kira seperti itu gambaran sederhananya. Bu. Ya, di sini nanti Pak Wisnu akan berperan sebagai coach dan Bu Marni sebagai coachee ya Pak. Dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan akan menghadirkan diri secara penuh, akan berperan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk solusi-solusi yang diharapkan dari permasalahan Bu Marni. Ya, begitu. Silakan kami persilakan waktunya untuk coaching dengan Ibu Marni, Pak Hananta. Siap. Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini saya tadi diberitahu oleh teman kami bahwa Ibu ada ingin sesuatu yang diobrolkan begitu. Benar apa tidak ini? Benar Pak. Ya betul sekali. Untuk kabar memang baik. Cuma ini saya lagi ada pikiran Pak. Oke. Pikiran apa nih Bu kira-kira? Gini Pak, saya ada pikiran yang mengganjal bahwa sekolah saya itu kan berada di daerah terpencil, tapi saya kepingin meningkatkan kualitas pembelajarannya seperti itu. Jadi ya meskipun di tempat terbelakang, terpencil, jangan ketinggalan lah seperti itu Pak, dengan yang ada di zaman sekarang. Dan salah satunya itu saya memiliki kendala. Misal seperti ini Pak, contohnya. Saya kan suaranya serak gitu Pak. Nah, di dalam materi kan ada SPDP itu kan bernyanyi. Nah, saya sebetulnya kepingin sekali menerapkan, mengajarkan kepada anak-anak. Tapi saya bingung seperti itu. Harus bagaimana? Oke, ya saya tangkap secara sekilas Ibu punya tujuan yang mulia. Pun sekolahnya di sekolah yang bahasanya mungkin terpencil begitu nggih. Tapi Ibu punya tujuan mulia ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Ibu. Nah, saya tanya dulu nih, tujuannya selain meningkatkan kualitas pendidikan di dalam pembelajaran SPDP, ada lagi mungkin tujuan yang ingin dicapai dari percakapan hari ini? Ya, secara keseluruhan, bukan hanya SPDP, ya, itu kan salah satu contohnya seperti itu. Maksudnya saya kepingin meningkatkan kualitas murid-murid saya seperti itu, kualitas saya dan murid saya di dalam pembelajaran. Siap. Ya, saya ingin bertanya ini, kenapa kok harus ditingkatkan? Karena apa yang diinginkan dari Ibu, kemudian dari anak-anak Ibu setelah kualitas tadi meningkat begitu. Kira-kira apa yang kan? Gini Pak, selama ini kan pembelajaran saya itu kan ya saya masih merasa kurang inovatif. Saya masih merasa kurang kreatif ya meskipun sudah dilakukan tetapi belum maksimal seperti itu Pak karena banyak kendala. Kendala apa mungkin Ibu yang bisa disampaikan? Untuk kendalanya ya salah satunya misal di SPDP seperti yang tadi karena terkendala suara saya yang
kurang bagus. Tapi bukan bukan berarti saya tidak mensyukuri. Tapi kalau mengajarkan tangga nada kan ya bingung masa sampai kayak gitu kan malu sama murid. Nah, itu bagaimana triknya supaya tersalurkan, itu kan salah satu meningkatnya kualitas. Dan nanti kan kalau anak-anak paham, mengerti, jadinya meningkat. Sementara saya mau memberi contoh sendiri juga bingung karena nggak nyampe. Oke, berarti keadaan situasi di lapangan seperti itu, nggih Bu, keadaannya. Iya, itu kalau di SPDP. Kalau untuk contoh-contoh lain ya intinya saya ingin menerapkan lah ilmu-ilmu yang sudah saya miliki. Tapi terkendala karena tadi keterbatasan sarana dan prasarana sama lokasi yang memang di daerahnya kurang, tidak seperti di kota seperti itu, di daerah pegunungan. Juga minim sinyal. Nah, kira-kira nih sebelum lebih lanjut lagi, apa yang bisa kira-kira diwujudkan begitu, yang Ibu akan wujudkan untuk mencapai tadi kualitas murid dan kualitas Ibu meningkat, terutama juga dalam pembelajaran SPDP. Kira-kira apa yang ingin Ibu wujudkan begitu? Yang ingin saya wujudkan, maksudnya langkah-langkahnya, Pak? Atau mungkin punya gagasan terlebih dahulu, mungkin gagasan apa yang ingin dilakukan gitu. Kalau untuk gagasan, oh ya, kenapa saya tidak kepikiran ya, Pak? Misal saya download dari video kan bisa, meskipun saya tidak bisa muncul, saya bisa download dari YouTube. Contoh, misal saya mau mengajarkan lagu yang bertangga nada minor, nah berarti saya cari di YouTube, download. Contoh tangga nada mayor, download. Saya setel, saya tidak bernyanyi, tapi kan anak dapat memahami. Juga tidak jenuh ya Pak ya, dengan gurunya. Dan kenapa, itu pun salah satu langkah kreatif dan inovatif ya. Berarti yang perlu disiapkan kalau apa namanya, kalau Ibu mau mengambil langkah itu, apa yang harus disiapkan kira-kira Bu? Otomatis sarana dan prasarana, internet, laptop. Kebetulan kalau proyektor juga ada satu, ya laptop juga ada. Langkah lain selain saya mendownload video, mungkin supaya anak tidak bosan, saya akan mendatangkan narasumber yang ahli. Mungkin wali murid salah satu wali murid. Kan jadi kita berkolaborasi seperti itu. Dari wali murid ada apa namanya yang mungkin cukup berpengalaman dalam bidang ini tadi, para tadi ini. Iya, ada satu. Oke, bagus ini berarti untuk bisa dipraktekkan. Nah, kira-kira kalau untuk dipraktekkan itu dengan tadi narasumber yang disiapkan lagi, selain untuk mendatangkan narasumber itu apalagi Bu? Kalau mendatangkan narasumber otomatis saya berarti harus izin dulu terhadap kepala sekolah. Saya menyampaikan juga ke teman-teman dengan rekan guru lain berkolaborasi. Masa tiba-tiba ada tamu kan menjaga perasaan. Sebetulnya sih lingkungan sangat kondusif. Misalnya saya meminta bantuan ke teman guru lain juga pasti ada yang membantu. Tapi di sini kan jadi kita juga ada kolaborasi dengan wali murid seperti itu. Terus langkah yang kedua otomatis saya memilih dulu wali murid mana yang paling berpotensi, yang memiliki. Iya, saya akan memilih dulu dari si A dan sampai semua wali muridnya. Saya akan memilih, terus saya menghubungi beliau kira-kira bersedia atau tidak. Terus waktunya kapan, seperti itu. Dari dua hal yang sudah Ibu bincangkan tadi, gagasan tadi, kira-kira yang ingin Ibu ambil sebagai salah satu penyelesaian yang terbaik yang mana begitu Bu? Salah satu ya?
Kalau salah Mungkin. satu mungkin kayaknya lebih ini yang wali murid Iya. mendatangkan narasumber langsung. Alasannya tadi itu nggih, karena apa namanya bisa apa tadi nggih Bu? Iya, berkolaborasi menjadi guru tamu. Kira-kira nih kapan langkah-langkah tersebut dapat Ibu lakukan kira-kira atau akan Ibu lakukan kira-kira? Nah, kalau menurut saya itu lebih cepat, lebih bagus. Jangan sampai lewat 1 minggu. Sebelum Oh, 1 minggu. satu minggu sudah harus terlaksana. 1 minggu ke depan nggih sudah ada gambaran Ya. pelaksanaan nggih. Oke. Mm-mm. Dalam 1 minggu itu adakah yang perlu Ibu bantui, minta bantu apa namanya dukungan begitu? Nah, untuk dukungan terutama dari kepala sekolah. Sudah pasti. Ada lagi mungkin selain dari kepala sekolah, karena ini Rekan sejawat. mendatangkan guru tamu yang otomatis berarti dari luar sekolah, nggih. Iya, Oke, berarti dari kepala sekolah dan rekan sejawat. rekan sejawat dan guru tamu tersebut. Nah, kira-kira nih tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa kendala-kendala mungkin karena tempatnya jauh dan sebagainya. Bagaimana nih agar kegiatan guru tamu tersebut dapat berjalan optimal di saat hari H itu? Kira-kira apa yang akan? Yang akan saya lakukan terutama saya akan mencari waktu yang paling tepat. Di mana dalam pemilihan waktu yang tepat itu saya menyampaikan tadi setelah izin kepala sekolah saya akan menemui langsung wali murid yang sudah saya pilih. Kalau waktunya tepat, beliau berkenan, insya Allah terlaksana. Dan pastinya kalau menurut saya beliau juga akan bangga gitu loh. Oke, mantap, ya. Saya tangkap ini tadi sudah diniati dengan tujuan yang mulia, ingin meningkatkan kualitas. Hasilnya pun saya kira juga akan baik. Seperti itu ya kira-kira Ibu Marni. Iya. Dari obrolan kita ini tadi, obrolan yang cukup panjang ini tadi. Menurut Bu Marni, apa hal yang paling berkesan mungkin Bu Marni? Yang paling berkesan dalam obrolan kita sekarang ini Pak, maksudnya? Ya, betul Oh, begitu. yang paling berkesan ini Pak, pikiran saya menjadi lebih jelas, saya memiliki gambaran, saya memiliki tujuan, jadi lebih terarah. Yang tadinya bingung mau seperti apa, sekarang lebih terbuka. Oh ya, saya mau ini. Terima kasih sekali nih Bapak nih, sudah membuka Mantap. pikiran saya ini. Mudah-mudahan obrolan kita jadi obrolan yang bermanfaat buat diri saya juga, Bu. Dan juga bagi Bu Marni begitu. Iya. Dan insya Allah saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Tidak hanya sekedar Siap-siap. obrolan, Mbak. Iya, Pak. 1 minggu ke depan saya tunggu informasi itu bagaimana Siap, perkembangan yang dilakukan oleh Bu Marni setelah melaksanakan guru tamu tersebut. siap, Pak. Terima kasih Ibu Marni atas kesempatan waktu berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Ya, Pak Hananta, bagaimana? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Ya. Suara masuk masih, Pak? Pak Hananta?
Siap, siap, siap. Ya, bisa terdengar suara saya dengan jelas? Siap, terdengar, Bu Seri. Ya, selamat Pak Hananta, tadi sudah mempraktekkan coaching dengan sangat luar biasa dengan 3 kompetensi inti yang sudah Bapak laksanakan dengan baik, sudah menghadirkan secara penuh dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Marni, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak dengan begitu tenang namun berbobot sehingga Mbak Marni bisa menemukan solusi-solusinya, dan di sini Bapak menghadirkan rasa secara penuh diri Bapak dan mendengarkan dengan teknik rasa. Saya rasa tadi coaching yang sangat menarik. Bu Marni juga di situ akhirnya mempunyai berbagai solusi dari permasalahannya. Terlepas dari yang coaching yang sudah luar biasa Bapak lakukan ini, sebagai refleksi pelaksanaan tadi Bapak, kira-kira dari 3 kompetensi ini, adakah kompetensi yang ingin lebih Bapak kembangkan lagi Bapak untuk bisa coaching-coaching selanjutnya? Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh saudara pengamat Bu Seri. Mungkin hal-hal yang ingin kami kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi begitu. Kami tadi sempat terjebak dengan pertanyaan kenapa, mengapa begitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sedikit kami buang, bukan hanya sedikit-sedikit tapi lama-lama akan buang, angka diganti menjadi pertanyaan atau apa sebab, mungkin seperti itu. Oh iya, luar biasa Pak Hananta. Jadi dari refleksi tadi nanti akan terjadi coaching-coaching selanjutnya yang lebih proporsional, lebih sempurna lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya Pak Hananta. Sukses terus untuk coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.